갚을게요. 꼭 갚을게요. 살려주세요. 살려요. Detektif Junho terus mengikuti mobil yang membawa Gi-hun sampai ke pelabuhan. Di sana terlihat ada banyak sekali mobil yang sama, berjejer memasuki kapal besar. Junho lalu diam-diam masuk ke dalam salah satu mobil itu. Setibanya di kapal, Junho segera keluar, dan ketika pendaftaran ulang peserta dimulai, Junho masuk lagi lalu menyamar sebagai peserta dan pura-pura pingsan. Saat kru bulat hendak memeriksa Junho, ia kebingungan karena data Junho tak tersken. Lalu Junho segera menghajar kru itu ketika lengah, dan kru itu pun meninggal. Junho memakai pakaian kru itu dan membuang mayatnya ke laut. Hampir aja Junho ketahuan dan beruntung ia tidak dicurigai. Kapal itu pun berangkat dan tiba di sebuah pulau. Para peserta kemudian dibawa ke sebuah ruangan untuk digantikan pakaian serta menyita semua barang yang dibawa. Namun tanpa kru sadari, Sebyok yang sejak awal sadar berhasil menyeludupkan pisau. Saat mereka terbangun, rupanya dari 201 orang yang pulang di permainan sebelumnya, ternyata 187 orang dari mereka memutuskan untuk kembali. Di sana mereka mulai membentuk tim masing-masing agar bisa saling membantu untuk menyelesaikan setiap permainan nanti. Deoksu mencoba membujuk Sebyok untuk masuk ke dalam timnya, namun Sebyok tak mau dan justru mengejek, mempermalukan Deoksu di depan teman-temannya. Deoksu yang marah hendak menghajar Sebyok, tapi tiba-tiba Minyeo datang di tengah-tengah mereka dan hendak bergabung dengan tim Deoksu. Sebyok yang melihat ventilasi udara mulai memikirkan sesuatu. Salah satu kru melaporkan para peserta yang kembali pada frontman, dan frontman menyuruh krunya supaya tetap mengawasi peserta yang tidak kembali bermain. Mereka pun lalu diberi makan siang. Gi-hun, Ke-il-nam, dan Sang-woo memikirkan kira-kira permainan masa kecil apa lagi yang akan mereka mainkan di babak berikutnya. Sementara Ali kebingungan dengan semua permainan yang mereka sebutkan karena ia tak pernah satu kali pun memainkannya di masa kecil. Malam harinya, semua kru yang sudah melakukan tugasnya hari ini diminta memasuki kamarnya untuk istirahat. Junho memasuki kamar nomor 29 dan kru di sebelahnya tampak curiga dengan Junho. Di dalam asrama, Minyeo teriak-teriak memanggil kru karena ia kebelet. Setelah mendapat izin, tiba-tiba Sebyok juga ingin ke toilet. Sementara para kru di kamar diantarkan makan malam. Junho makan sambil memalingkan muka dari kamera CCTV di kamarnya karena takut ketahuan. Di toilet, Minyeo mengambil rokok dan korek yang ia sembunyikan di dalam M2K-nya. Ia dengan santuy menikmati hisapan rokoknya. Sebyok lalu datang mengagetkannya. Sebyok berencana akan membuka ventilasi udara dengan pisaunya dan menelusurinya untuk menyelidiki permainan berikutnya. Dia meminta Minyeo untuk mengulur waktu dan berjaga supaya tak ketahuan kru. Minyeo berpura-pura sembelit sambil teriak-teriak untuk mengalihkan perhatian kru agar tak curiga. Sementara Sebyok melihat para kru sedang memasak gula. Karena terlalu lama, kru segitiga memaksa masuk ke dalam. Beruntung Sebyok keluar tepat waktu. Saat lampu dimatikan, Junho menulis sebuah pesan di ponselnya tentang pulau terpencil, penculikan, dan topeng. Sementara Minyeo bertanya pada Sebyok apa yang ia lihat tadi. Sang-woo yang masih terjaga mendengar obrolan mereka, tapi Sebyok tak menjawab pertanyaan Minyeo. Pagi hari, saat jam makan, Minyeo kembali bertanya apa yang Sebyok lihat tadi malam. Sebyok berkata kalau ia melihat para kru memasak gula. Setelah makan roti dan susu, para peserta diminta bersiap-siap untuk permainan kedua.
Salah satu peserta bernama Byonggi rupanya memiliki orang dalam. Ia diberi clue tentang permainan berikutnya yang dimasukkan ke dalam rotinya. Di saat para peserta digiring menuju tempat permainan kedua, Sangwo bertanya pada Sebyok apa yang ia lihat semalam. Tiba di tempat, Gi-hun dan yang lainnya tampak kebingungan dan penasaran akan permainan berikutnya. Mereka disuruh memilih salah satu simbol dari 4 simbol lainnya yang berbentuk segitiga, bulat, bintang, dan payung. Sangwo memikirkan perkataan Sebyok dan ia rasa permainan berikutnya adalah gulali bentuk seperti masa kecilnya. Namun ia tak memberitahu teman-temannya, bahkan ia menyuruh supaya berpencar. Sangwo memilih segitiga, Ali lingkaran, Gi-hun payung, dan Ke-il-nam bintang. Ternyata memang benar, mereka diberikan gulali dan jarum yang terdapat simbol yang mereka pilih. Mereka diminta memotong tanpa merusak simbolnya dalam waktu 10 menit. Tentu saja yang pilih segitiga sangat diuntungkan. Gi-hun sangat khawatir akan nasib dirinya, karena simbol yang ia pilihlah yang tersulit. Ketika ada salah satu peserta yang merusak simbol, ia pun ditembak di tempat yang membuat peserta lain syok, terkejut hingga merusak gulalinya. Mereka pun dibantai habis-habisan. Sementara Minyo memanaskan jarumnya menggunakan korek diam-diam untuk melelehkan gulalinya. Beberapa peserta telah menyelesaikan permainan termasuk Sangwo, Sebyok, dan Ali. Mereka yang selesai bisa meninggalkan tempat, sementara Byonggi diarah ke ruangan lain. Minyo akhirnya berhasil. Ia lalu memberikan korek dan ngasih kode cara menggunakannya pada Deoksu. Sementara Gi-hun setelah susah payah berusaha, di detik-detik terakhir ia berhasil menemukan cara lain untuk memotong gulali itu ketika keringatnya jatuh ke dalam gulalinya, yaitu dengan menjilatinya hingga tipis. Peserta lain pun mengikutinya dan sudah banyak yang berhasil. Peserta yang kehabisan waktu akhirnya ditembak. Salah satu peserta yang tidak terima menyerang salah satu kru. Ia menusuknya dengan jarum dan mengambil pistolnya. Peserta itu langsung mengancam dan meminta agar kru itu membuka topengnya. Tapi setelah melihat wajah kru itu yang masih muda, ia justru bunuh diri. Tak berapa lama kemudian, frontman datang ke sana dan membunuh kru yang membuka topeng tersebut. Karena sesuai peraturan, siapapun yang menunjukkan identitasnya maka ia harus mati. Junho yang menyamar sebagai kru bertopeng bulat mengambil topeng kotak kru yang ditembak tadi supaya ia bisa mengontrol kru bertopeng segitiga dan lingkaran, karena sebelumnya ia telah dicurigai.